Sorotan lain, sidang gugatan Citizen Lawsuit ijazah Jokowi digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah dengan agenda pembuktian. Kuasa hukum Jokowi tengah memikirkan opsi pinjam barang bukti apabila di persidangan diminta menunjukkan ijazah asli Jokowi. Tak seperti biasa, persidangan gugatan Citizen Lawsuit dipenuhi pengunjung. Melalui kuasa hukumnya, pihak penggugat meminta pengadilan agar dilakukan pencocokan ijazah, sementara pihak Jokowi mempertimbangkan untuk meminjam ijazah dari Polda Metro Jaya. Saudara saksi tadi sudah menerangkan mengenai adanya ijazah yang pernah dimuat di sosial media, dimuat oleh Dian Sandi, betul begitu ya kesaksian saudara ya? Iya betul, betul Pak. Ya. Apa yang saudara lihat berbeda dengan yang dipunyai oleh ijazah kakaknya saudara ini? Apa tadi sudah melihat antara lain hologram ya? Apalagi perbedaan yang saudara lihat pada ijazah yang kami jadikan di sini bukti P1 itu ya? Yang kemudian dimuat di media sosial. Apa yang saudara saksi lihat berbeda dengan ijazah yang dipunyai oleh kakaknya saksi? P1-nya ini ya Pak? P1-nya bukan ini. Saya nggak tahu P1-nya. P1-nya itu Bapak tunjukkan ada P1. P1. Tunjukkan. Biar jelas. Bapak nggak ngerti ya. P1 yang mana kan? Silakan. Baik, saudara saksi. Saudara saksi tadi bersaksi bahwa kakak saudara itu hidup dalam satu rumah dengan saudara saksi ya. Ketika tergugat satu itu menjadi wali kota, ya, apakah kakaknya saudara saksi pernah bercerita pada saudara itu alumni saya loh, pernah mengatakan begitu nggak? Tergugatnya jadi wali kota kapan ya Pak? Karena 2005 ya? Karena kakak saya ini kan meninggal 2014 ya, jadi wali kota. Saya tidak pernah mendengar bahwa beliau menyampaikan, almarhum menyampaikan bahwa wali kota Solo waktu itu Pak Jokowi adalah alumni UGM. Oh, tidak pernah. Pernah mendengar nggak saudara? Saudara saksi pernah mendengar nggak bahwa kakaknya saudara itu mengajarkan alumni dengan fakultasnya gitu? Pernah mendengar begitu nggak? Datang ke acara alumni pernah? Saya tidak pernah mendengar. Saya tidak pernah mendengar. Saudara pernah mendengar atau tidak tergugat satu itu pernah menjadi gubernur DKI? Saya? Ya pernah. Tahu nggak? Saya tahu. Saya tahu. Pada waktu itu kakak saudara masih hidup nggak ketika? Itu tahun berapa Pak jadi gubernur? 2012. Kakak saya kan 2014 ya. Ya beliau meninggal 2014. Tergugat satu jadi gubernur 2012. Tidak pernah menyampaikan bahwa itu Pak Jokowi adalah alumni UGM. Oh, tidak pernah menyampaikan begitu. Beliau tidak pernah menyampaikan. Oke, baik. Dan itu sukses. Majelis yang kurang benar, tidak benar diganti. Satu, kemenangan rakyat. Amin. Kemenangan rakyat kedua adalah bahwa Jokowi terpaksa harus nanda tangan. Itu kemenangan rakyat. Memaksa Jokowi. Itu tanda tangan basah. Ya. Yang ketiga, kemenangan rakyat di depan kita akan terbukti ijazahnya palsu. Saya alumnus UGM ya. Dari putusan-putusan KIP ini ada beberapa makna penting yang menurut saya. Yang pertama adalah UGM, Universitas alma mater saya yang saya banggakan, sudah divonis memang bersalah bahwa dia selama ini melaksanakan azas yang tertutup. Sebenarnya kalau UGM memaknai demokrasi itu apa sih? Keterbukaan. Tidak perlu kita berdebat di sini karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sudah jelas bahwa ijazah yang menyangkut pejabat publik itu harus terbuka untuk umum, dan ini sudah ditegaskan oleh Majelis Hakim bahwa terkait ijazah Joko Widodo itu terbuka untuk umum. Lalu yang kedua, dengan dikeluarkannya putusan mulai dari beberapa putusan itu sampai putusan hari ini, seorang Joko Widodo yang mengatakan dirinya lulusan UGM, dia langsung terbuka aja untuk publik, dia tunjukkan karena memang sudah diperintahkan. Selama ini dia mengatakan itu rahasia pribadi apa segala macam. Joko Widodo sendiri sebenarnya harus tunjukkan, dia minta kepada Polda, Pak, ini lembaga KIP sudah mengatakan bahwa memang ini terbuka untuk publik, tidak usah dilanjutkan Pak, mana ijazahnya? Saya tunjukkan ya. Dengan tidak ditunjukkan sampai hari ini ya, dan ada pengecualian pada dalam putusan KIP bahwa itu ada di bawah penguasaan Polda Metro karena itu diproses hukum, itu kami menduga keras bahwa memang ijazah Joko Widodo itu palsu.
pada proses pemeriksaan kami menghadirkan saksi seperti Mas Roy Suryo dan Bu Dr. Tifa, dia tidak hanya datang sekali, ketika lawan membuktikan ijazah, saya minta mereka boleh lagi hadir. Ini kan tidak pernah terjadi di peradilan kita, maka saya ingin yang seperti itu. Itulah yang saya inginkan, yang namanya cross examination, dan itulah yang diajarkan oleh undang-undang baru kita. Yang punya kewenangan apakah Polda Metro berkenan atau tidak untuk memberikan kesempatan kepada kami selaku kuasa hukum Pak Jokowi untuk bon pinjam terhadap alat bukti yang saat ini dijadikan barang bukti oleh penyidik pejabat Polri. Yang saya maknai dari putusan-putusan KIP ini adalah sebenarnya dengan dikeluarkannya putusan, mulai dari beberapa putusan itu sampai putusan hari ini, seorang Joko Widodo yang mengatakan dirinya lulusan UGM, dia langsung terbuka aja untuk publik, dia tunjukkan, karena memang sudah diperintahkan. Selama ini dia mengatakan itu rahasia pribadi apa segala macam. Joko Widodo sendiri sebenarnya harus tunjukkan, dia minta kepada Polda, Pak, ini lembaga KIP sudah mengatakan bahwa memang ini terbuka untuk publik, tidak usah dilanjutkan Pak, mana ijazahnya, saya tunjukkan ya. Dengan tidak ditunjukkan sampai hari ini ya, dan ada pengecualian tadi dalam putusan KIP bahwa itu ada di bawah penguasaan Polda Metro karena itu diproses hukum, itu kami menduga keras bahwa memang ijazah Joko Widodo itu palsu. Ya. Ijazah dia tidak punya ijazah asli. Kami menduga keras. Nah, kalau punya ijazah asli, karena selama ini dia berlindung bahwa itu adalah dokumen pribadi yang tidak boleh diketahui oleh publik. Dengan adanya putusan ini dia langsung keluarkan. Saya tunjukkan ke publik. Ijazah dia, ijazah gaib lah itu. Ijazah itu gaib, nggak ada kira-kira nggak ada, sama gaibnya dengan ijazah bapaknya. Bapaknya bohong tentang ijazah, anaknya juga mau bohong tentang ijazah. Bung, ini kalau dituntut itu berapa triliun itu oleh Pak Palal itu. Pak Palal itu menuntut sekian triliun, dan duit itu bukan untuk Pak Palal, duit itu harus dimasukkan kembali ke negara. Ke negara itu artinya itu duitnya rakyat. Wah, itu keren Bung, dituntut. Dan kalau itu akan terbukti, insya Allah dia terbukti, ya diseretlah keluar dari kantornya. Apa maksudnya? Yaitu kata lengser Bung, dilengserkan, bukan lengser karena sudah sampai waktunya, tapi dilengserkan, dibikin lengser, dibikin tidak relevan sama sekali, karena sekarang pun dia sudah tidak relevan. Ngaku-ngaku ini Bung, ngaku-ngaku sekolah di Santo Yusuf, itu sekolah elit yang tidak mungkin. Dia main di halaman sekolah itu pun mungkin diusir sama murid-murid di situ. Siapa kau? Kok kau ada di sini? Ini sekolahan gue. Lo nggak boleh ikut-ikut sini. Dia main di halaman, Bung. Mungkin digusur lah sama orang-orang. Mana bisa ngaku-ngaku kayak begitu. Jadi dia bohong tentang itu, dan bohong tentang begitu banyak hal yang lain. Bohongnya bohong, Bung. Bung, jangan keliru. Saya ingin mengingatkan lagi kepada ada mak-mak yang tidak sudi omongan sama si Samsul. Ada mak-mak, malas, kayak gitu. Waduh Bung, wakil presiden republik dibegitukan oleh warga negara, oleh mak-mak Bung. Ada sebuah pernyataan dari seorang politisi Partai Golkar yang bilang bahwa isu ijazah Gibran ini sulit untuk diselamatkan dan saatnya lempar handuk. Posisi Gibran ini sudah kepepet banget, ya nggak sih? Dan yang paling tidak disangka oleh Gibran adalah ketika seorang menteri, anak buah Presiden Prabowo, ternyata malah membantu sepak terjang Roy Suryo dan kawan-kawan. Hal ini diungkap oleh Roy Suryo dalam konferensi pers setelah pertemuannya di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudrismen. Jadi Roy Suryo ini menghubungi langsung
Menteri Mendikbudrismen Abdul Mukti lewat WA, yang kemudian direspons oleh Pak Menteri dengan menginstruksikan jajarannya untuk membantu penyediaan data buat Roy Suryo dan kawan-kawan. Sehingga pada hari itu, Roy Suryo bisa langsung bertemu dengan pejabat terkait dan bahkan mendapatkan berbagai data baru, seperti adanya fotokopi rapor Gibran dari Orchid Park Secondary School kelas 10 dan 11 yang menurut Roy Suryo berbeda tahunnya dengan riwayat pendidikan Gibran yang resmi. Kemudian terkait surat penyetaraan pendidikan SMA Gibran, Roy Suryo menyebutnya sebagai keajaiban dunia ke-9. Antara lain karena bentuk suratnya yang hanya merupakan surat keterangan, bukan surat keputusan. Kemudian salah satu rekan Roy Suryo, Rismon Sianipar, memberikan pertanyaan, kalau surat keterangan itu setara dengan ijazah SMA, bisa nggak kita pakai untuk melamar pekerjaan? Yang dijawab tidak oleh para hadirin di sana. Pihak Roy Suryo mendesak Kemendikbudrismen untuk membuktikan adanya kajian akademis sebagai dasar diterbitkannya surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Jika memang tidak bisa memberikan bukti, ya ditarik atau dicabut saja surat itu oleh pihak kementerian. Jika surat itu ditarik, maka proses pemakzulan Gibran menjadi sangat gampang, katanya. Atau Gibran mengundurkan. Oke, halo Sobat Politik, selamat datang di channel Fakta Politik, tempat kita membedah berita terkini dan fakta di balik panggung politik yang jarang dibahas. Ya, jangan lupa subscribe dan kasih like teman-teman untuk menyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan info paling aktual dan terpercaya. Ya, teman-teman semua, hari ini kabar yang sudah lama ditunggu akhirnya datang. Putusan sidang terkait polemik ijazah Joko Widodo dan telah dibicarakan atau dibacakan dan ternyata hasilnya sesuai harapan banyak pihak. Majelis Hakim secara resmi memutuskan bahwa gugatan yang diajukan tidak dapat diterima secara hukum dan putusan ini telah dikuatkan hingga tingkat banding. Artinya dari sisi persidangan tidak ditemukan bukti yang cukup untuk membuktikan dugaan keganjalan yang selama ini dihembuskan. Keputusan ini pun sejalan dengan pernyataan resmi Universitas Gadjah Mada dan kesimpulan kepolisian yang sebelumnya telah menegaskan keaslian dokumen akademik Jokowi. Banyak pihak menyambut putusan ini dengan lega karena dianggap menjadi titik terang dan mengakhiri spekulasi panjang yang memecah belah masyarakat. Meski demikian, diskusi tetap berlanjut apakah keputusan ini sudah menjawab seluruh keraguan masyarakat atau masih ada ruang untuk memperjelaskan lebih lanjut demi kepuasan semua pihak. Nah, Sobat Politik semua, apapun pandanganmu, kita harus tetap menghormati proses hukum yang berjalan dan melihat fakta yang ada. Bagaimana pendapatmu soal hasil ijazah ini? Apakah kamu sudah percaya dan merasa puas? Teman-teman semua, mari tuliskan pendapat di kolom komentar dan bagikan video ini ke teman-teman dan tetap kritis menyikapi setiap informasi. Dan mari kita juga melihat komentar-komentar dari masyarakat luas yang sudah memberikan komentarnya dari video ini. Teman-teman, di sini orang bawah berkomentar dengan kejadian ini hendaknya bisa dijadikan untuk perbaikannya syarat pencalonan pejabat. Paudinudin berkomentar kalau tidak punya ijazah asli Jokowi dan pengecarnya jangan bohong, harus jujur. Kita Arwayudi memberikan komentar, alhamdulillah akhirnya kebenaran terungkap. Allah bersama-sama orang yang benar. Kita lanjutkan, Tumija Aceh berkomentar, sangat betul 1000% kemenangan rakyat, NKRI itu panten, semua pembela pahlawan Indonesia, kebenaran kejujuran bangsa. Kita lanjutkan, Nia Epirlia berkomentar, kalau perlu Termul ikut dipenjarakan walaupun hanya 2 tahun, melindungi kebohongan. Kita lanjut, Riwan Channel berkomentar, kejujuran adalah modal utama untuk menyelamatkan dunia akhirat. Kita lanjut, disampaikan Raihan, kemenangan rakyat Indonesia ini semoga Termul juga merasakannya. Marshu Indrawanto berkomentar, malu negara sebesar Indonesia menyelesaikan hanya ijazah saja seruet ini. Kita lanjutkan, Arnisal Nizar berkomentar, ya Allah tunjukkanlah yang benar itu benar, yang salah itu salah, agar negara ini aman. Kita lanjutkan, disampaikan oleh Roham Agus,
Kebohongan pada saatnya pasti akan terbongkar. Yang salah bakal saleh, yang jujur bakal makmur, Fan yang tidak jujur pada saatnya bakal hancur. Kita lanjut, teman kita Muhammad berkomentar, jangan ada lagi pemimpin tertinggi sampai bawah ada ijazah palsu. Kita lanjutkan, Baba Sur memberikan komentar, alhamdulillah Allah membantu kejujuran pengadilan hakim. Kita lanjut, Jejen Janaidi berkomentar, kalau pengadilan mutusin tidak tepat dan mengada-ngada, tunggu pengadilan akhirat. Kita lanjut, teman kita Nurdin berkomentar, kepolisian, Kapolda, Basekrim, Termul, pengacara, semua berak-berak mencret. Gak malu pembohong masih dibela karena banyak uangnya. Nanti lower seperti ini jangan dipakai karena dia sudah membela seorang pembohong sampai mati-matian. Bila perlu dihukum juga karena sudah menghalangi pemeriksaan, dan Basekrimnya juga harus dipecat karena sudah memeriksa penuh kebohongan. Kita lanjut di sini juga, teman kita Papa Mama memang tidak punya ijazah si Jokowi. Kita lanjutkan, Eko Ligiono berkomentar, harusnya kalau memang benar-benar terindikasi palsu, semua pihak sadar diri, tidak usah membela barang salah. Ingat dosa itu lebih hakiki dan abadi sifatnya. Kita lanjutkan, akun Nuntekes berkomentar, Bekasi Bars hadir, alhamdulillah ya Allah, Engkau maha mengetahui atas segala ciptaanmu. Kita lanjutkan, anti Termul, mantap, akhirnya pejuang tak pernah sia-sia. Untuk Sugiharto berkomentar, membela kebenaran adalah ibadah, membela kebohongan demi posisi jabatan adalah kemukaran, mari tegakkan amar mahfud nahi mungkar. Kita lanjutkan, Mahkolake berkomentar, penipu pembohong perusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di NKRI. Kita lanjutkan, Syofir Golgal berkomentar, kebohongan selalu ditutupi dengan kebohongan. Logikanya, kalau asli pasti ditunjukkan. Karena logika menunjukkan kebenaran itu adalah suatu kebahagiaan lahir dan batin. Kita lanjutkan, teman kita Uben Brosika berkomentar, Jokowi berlindung di ketiak Metro Jaya. Bila polisi ingin pulih dari kebencian rakyat, saatnya sekarang tunjukkan ijazah Jokowi. Yang benar, jangan dilindungi. Kalau polisi nggak bilang polisi PKI, Polri harus jeli. PKI itu akan bangkit yang dikoordinir Jokowi. Kita lanjut di sini juga, teman kita Ada Hayati berkomentar, ya harusnya bangsa menjadi alumni UGM. Kalau ijazahnya dirahasiakan, dia kan pejabat negara, kok jadi rahasia pribadi? Kita lanjutkan di sini juga, teman kita Syanita, sangat memalukan yang melindungi ijazah palsu, terutama pemimpin rakyat. Terus pihak keamanan Polri, terutama sekali partai yang mengusung dan bertanggung jawab, sekali KPU yang menyeleksi berkas periksa orang dari yang KPU yang sudah tidak becus. Kita lanjut di sini juga, teman kita Agus Budiarsono berkomentar, seluruh rakyat Indonesia yakin bahwa Allah SWT akan berpihak kepada kejujuran dan kebenaran. Nah, sobat politik semua, bagaimana pendapat kalian mengenai komentar dan dari masyarakat yang sudah memberikan tanggapannya dari cuplikan video ini? Mari kita memberikan juga analisis kita di kolom komentar di bawah. Dan sampai di sini saja isu polemik hari ini dan pembahasan kita. Jangan lupa saksikan video berikut yang tak kalah menarik dari Fakta Politik. Salam demokrasi.